Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Raihan. Saya dari kelas 2A Teori Komunikasi dengan NPM 209110237. Saya akan menjelaskan teori komunikasi dan lingkup komunikasi, kelompok, dan apa itu teori komunikasi dan apa pula komunikasi itu. Teori komunikasi adalah suatu pandangan dan strategi yang akan membuat alat dan perangkat kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk kaidah, kemudian yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini, penjelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat. Dan sedangkan komunikasi adalah proses menciptakan dan berbagi ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan di antara orang-orang untuk mencapai pemahaman bersama. Dan yang pertama, teori pencapaian kelompok atau disebut juga group achievement theory, berkaitan erat dengan produktivitas kelompok atau upaya melalui pemeriksaan masuknya dari anggota atau disebut juga member input, variabel-variabel yang antara atau juga disebut mediating variable, dan keluaran dari kelompok disebut juga group output. Dan yang kedua, teori pertukaran sosial atau disebut juga social exchange theory. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antara individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa, juga biaya dan imbalan dapat dipahami oleh situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selain interaksi sosial berlangsung. Contoh teori pertukaran sosial ini yaitu ada dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu dari mereka mendapatkan kerugian, akan terjadinya disfungsi pertukaran komunikasi sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial. Dan terakhir yaitu teori Sosimentis dan Moreno. Teori Sosimentis dapat diartikan sebagai pendekatan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreno dan kemudian dikembangkan oleh James dan oleh yang lainnya. Pada dasarnya, teori ini berhubungan dengan daya tarik atau disebut juga attraction, dan penolakan disebut juga repulsion yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain, serta implikasi perasaan-perasaan ini bagi pembentukan dan struktur kelompok. Meskipun Sosimentis tidak langsung berkepentingan dengan komunikasi, struktur Sosimentis dari suatu kelompok tidak dapat disangkal berhubungan dengan beberapa hal yang terjadi dalam komunikasi kelompok. Cukup masuk akal untuk menganggap bahwa individu yang mereka tertarik satu sama lain dan yang saling menempatkan diri pada peringkat yang tinggi akan lebih suka berkomunikasi sedemikian rupa sehingga membedakan mereka dari berkomunikasi anggota kelompok yang saling membenci. Teori ini berasumsi bahwa individu dalam kelompok yang mereka tarik, yaitu attraction, satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi, dan sebaliknya individu yang saling menolak, yaitu repulsion, akan sedikit atau kurang melaksanakan tidak komunikasi. Contoh teori Sosimentis ini yaitu adanya A dan B memiliki selera dan minat di bidang jurnalistik, sehingga C dan D lainnya memutuskan untuk membentuk kelompok jurnalistik. Juga sebaliknya, jika A dan B selera dan minatnya berbeda, maka mereka akan tidak saling setuju dalam membentuk suatu perkumpulan atau kelompok. Baiklah, sepertinya cukup itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.